Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami telah membuat tugas besar dengan topik Affinity Shipper. Di sini kami ada 3 anggota. Yang pertama saya Teddy Nizar Afrida dengan NIM 18.18017. Ada Dwiki Hernanto dengan NIM 18.18024 dan terakhir ada Aulia Nur Zaitun dengan NIM 18.18027. Ini kami ada 3 pembahasan. Yang pertama itu mengenai teori, yang kedua yaitu mengenai flowchart, yang ketiga itu mengenai programnya. Langsung saja teori yang akan dibahas oleh saya. Nah, di sini teori yaitu bahwa Affiliate Shipper adalah sebuah kriptografi klasik yang digunakan sebagai ciphertext dari plaintext. Affiliate Shipper ini merupakan perluasan dari kriptografi klasik yaitu Caesar Shipper, yang dimana kriptografi klasik ini menggunakan metode yaitu dengan mengalihkan plaintext ke dalam sebuah nilai kemudian menambahkannya dengan sebuah pergeseran yaitu nilai B. Gagasan tentang sebuah Affiliate Shipper adalah menggunakan perkalian yang dikombinasikan dengan penambahan modulus nilai M, di mana nilai M adalah sebuah bilangan bulat untuk membuat substitusi campuran. Secara umum, Affiliate Shipper adalah sebuah sistem huruf plaintext dienkripsikan secara sistematis. Metode ini menggunakan rumus yaitu dengan enkripsi menggunakan rumus CMP tambah B yaitu nilai pergeseran, modulus N banyaknya abjad atau jumlah abjad. Sedangkan untuk deskripsi yaitu P M min 1 itu yaitu inverse C dikurangi B modulus N jumlah abjad. Mana di sini ada keterangannya, C itu adalah ciphertext, P itu adalah plaintext, B itu nilai pergeseran, M itu adalah bilangan bulat yang relatif prima, dan N itu adalah jumlah huruf alfabet. Oke, selanjutnya flowchart akan dibahas oleh saudari Aulia Nur Zaitun. Silakan Aulia. Ya, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari flowchart dari enkripsi dan flowchart dari deskripsi. Pertama, pada flowchart enkripsi dimulai dari memasukkan plaintext. Selanjutnya masukkan key. Key ini merupakan nilai M yang berupa bilangan bulat relatif prima. Kemudian masukkan lagi nilai B, yaitu nilai pergeseran. Kemudian akan diproses dengan rumus enkripsi, yaitu C sama dengan M dikali P tambah B modulus 26. Jika I sama dengan panjang plaintext, maka akan menghasilkan output ciphertext. Maka proses selesai. Selanjutnya pada flowchart deskripsi, itu pertama dimulai dari memasukkan ciphertext yang telah dihasilkan pada enkripsi sebelumnya, lalu masukkan nilai M atau K yang merupakan bilangan bulat relatif prima. Selanjutnya masukkan nilai B yaitu merupakan nilai dari pergeseran. Kemudian akan dilakukan proses inverse di mana M atau K diinverskan dan akan diproses dengan menggunakan rumus P sama dengan M kali inverse kali C min B modulus 26. Jika I sama dengan panjang dari ciphertext, maka akan menghasilkan output plaintext dan proses selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai source code yang akan dibahas oleh saudara Dwiki Hernanto. Silakan Dwiki. Baik, terima kasih Mas Teddy. Jadi ini merupakan desain user interface dari sistem yang telah kami buat. Sebelumnya kami menggunakan bahasa pemrograman HTML dan JavaScript dalam pembuatan kriptografi metode Affiliate Shipper ini. Nah, di sini sudah ada halaman form inputan terkait dengan enkripsi dan deskripsinya. Di situ juga ada
from input bilangan dan input pergeseran seperti itu. Nah, bisa di next. Nah, itu akan nanti tampilan ketika hasil enskripsi. Nanti setelah itu ada tampilan ketika sudah berhasil di deskripsi. Next. Nah, ini merupakan tampilan setelah berhasil di deskripsi ya, plain text-nya seperti itu. Nah, untuk penjelasan source code atau kode programnya, bisa di next, Mas. Nah, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, di mana terlebih dahulu kita membuat fungsi dengan nama Affine yang di dalamnya terdapat deklarasi variabel, enkripsi, dan deskripsi. Terdapat juga variabel text yang nantinya akan menjadi plain text. Proses pembuatan M, yaitu bilangan bulat yang relatif prima. Terus juga ada variabel INC yang merupakan proses pembuatan key-nya nanti. Terus ada variabel K dan variabel alfabet yang sudah dideskripsikan. Nah, alfabet ini merupakan huruf abjad dari A sampai Z, seperti dilihat di line 18 dan 9 sampai dengan 19. Nah, di line 20 sampai dengan 31 merupakan proses mengolah INC yang nantinya digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi seperti itu. Nah, untuk line 44 kita deklarasikan kuncinya atau key-nya. Nah, dengan pada JavaScript itu dinamakan make key alphabet seperti itu, dan membuat perulangan di mana di dalamnya terdapat proses atau memproses panjang teksnya seperti itu. Nilai B adalah pergeseran, nantinya nilai B tersebut dimasukkan dengan nilai I seperti itu. Nah, terus ada variabel IDX. Nah, variabel IDX ini nantinya akan menampung nilai dari hasil ciphertext dan kemudian masuk ke dalam proses enkripsi, di mana jika ciphertext dan plain text yang dimasukkan, maka terdapat rumus seperti ini. IDX sama dengan variabel mult atau K jika dengan IDX, terus ditambah dengan variabel INC atau pergeseran, terus dimoduluskan dengan panjang karakter atau modulus 26. Nah, lalu kuncinya dimasukkan ke dalam nilai B. Nah, setelah itu enkripsi kita masuk ke dalam proses dekripsi. Proses dekripsi ini kurang lebih sama dengan proses enkripsi, tetapi dia hanya menggunakan, perbedaannya pada proses dekripsi dia menggunakan inverse untuk mengembalikan nilai seperti itu. Nah, nantinya setelah ini akan ada pengujian dari sistemnya yang akan dilaksanakan atau dijelaskan oleh Saudara Teddy. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Diki. Yang untuk proses selanjutnya akan uji percobaan mengenai apa yang telah kami buat. Langsung saja. Nah, di sini adalah tampilan utama dari kriptografi Affine Cipher yang telah kami buat. Di sini kita bisa untuk langkah pertama kita bisa memilih apa yang kita ingin enkripsi atau deskripsikan. Kita enkripsi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masukkan atau inputkan M. M itu apa sih? M itu adalah bilangan bulat yang relatif prima. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 11, dan lain-lain. Coba kita masukkan 3. Karena 3 itu bilangan prima. Dan di sini kita bisa masukkan pergeseran. Mulai dari 0 sampai 19. Kita bisa masukin 7. Misal. Nah, di sini kita bisa masukin plain text-nya, terserah kita. Kita masukin kriptografi. Ketika kita mengetikkan kriptografi atau memasukkan kriptografi, maka otomatis hasilnya akan muncul, yaitu dengan hasil LGFAM XZGHWF. Dan hasil tersebut kita bisa langsung mencetak. Ini ada tulisan cetak, kita langsung bisa cetak. Nah, di sini ada hasil yang telah muncul. Di sini langsung keluar hasilnya, yaitu dengan hasil LGFAM
XZGHWF. Setelah proses enkripsi selesai, kita langsung proses deskripsi. Di sini kita terlebih dahulu mengubah yaitu deskripsi dengan inputkan nilai 3, nilai M yaitu nilai bilangan prima, dengan nilai B pergeseran 7. Kita bisa di sini Nah, kita bisa menyalin hasil dari enkripsi yang telah kita implementasikan tadi. Ini kita ganti deskripsi dengan kita salin plain text-nya menggunakan yang telah dienkripsi tadi. Jadi, pada dasarnya adalah proses enkripsi ini adalah mengubah plain text menjadi ciphertext, dan proses deskripsi ini kebalikannya yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text. Jadi hasil dari deskripsi ini yang tadinya di sini ciphertext menjadi plain text yaitu kriptografi. Kita bisa langsung cetak. Kita bisa lihat hasil cetaknya di sini. Hasil cetaknya dalam bentuk file. Nah, sini kriptografi. Jadi kesimpulannya adalah dari tugas besar kami telah membuat program sederhana untuk proses enkripsi dan deskripsi, yaitu pada kriptografi Affinity Cipher. Dengan bentuk website yang telah kami presentasikan tadi, menggunakan bahasa pemrograman CS, dan hasil dari enkripsi dan deskripsi tersebut nantinya bisa langsung dicetak dalam bentuk file, ekstensi file. Mungkin itu saja pembahasan mengenai Affinity Cipher. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.